Messi, Mbappe, Neymar tampil rukun, Christophe Galtier pun sumringah. Paris Saint-Germain menjamu Juventus pada matchday 1 grup H Liga Champions di Stadion Parc des Princes. Laga tersebut berlangsung pada Selasa 6 September 2022 waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Galtier menurunkan trio Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar sebagai tumpuan di lini depan. Ketiganya pun menjawab kepercayaan Galtier dengan serangkaian peluang di depan gawang Juventus. Kylian Mbappe menjadi motor kemenangan Paris Saint-Germain lewat gol-golnya pada menit ke-5 dan juga ke-22. Juventus baru bisa membalas pada babak kedua melalui Weston McKennie pada menit ke-56. Hasil positif ini datang di tengah masih hangatnya rumor soal perpecahan antara Kylian Mbappe dan Neymar di tim. Neymar dikabarkan gerah dengan kekuasaan yang diberikan untuk Mbappe di tim setelah perpanjangan kontraknya. Penampilan tiga pemain andalannya melawan Juventus pun cukup untuk membuat Galtier gembira. Mbappe bermain bagus dengan 2 gol yang mengesankan. Saya senang dengan penampilannya dan ketika tiga pemain depan PSG saling terhubung, kata Galtier. Kalahkan Juventus, pelatih PSG malah rusak rekor langka Lionel Messi. Paris Saint-Germain menjamu Juventus pada pertandingan pertama grup H Liga Champions 2022-2023. Berduel di Stadion Parc des Princes Selasa 6 September 2022 waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Paris Saint-Germain mengalahkan Juventus dengan skor akhir 2-1. Gelontoran gol kemenangan Paris Saint-Germain muncul berkat brains Kylian Mbappe menit ke-5 dan juga 22. Adapun gol semata wayang Juventus ke gawang Paris Saint-Germain dicetak oleh Weston McKennie pada menit ke-53. Dalam pertandingan kontra Juventus, Christophe Galtier memainkan Lionel Messi sebagai starter. Christophe Galtier menempatkan Lionel Messi di posisi penyerang kanan dalam formasi 3-4-3. Namun Galtier tidak menghendaki Lionel Messi untuk merampungkan pertandingan selama 90 menit. Galtier menarik keluar peraih 7 Ballon d'Or tersebut pada akhir babak kedua tepatnya menit ke-84. Lionel Messi keluar dan digantikan oleh rekrutan anyar PSG asal Spanyol Carlos Soler. Dengan keputusan Galtier tersebut, rekor langka Lionel Messi pun dipastikan telah berakhir. Dilansir Bolasport.com dari Optajan, Lionel Messi kini untuk pertama kalinya diganti pada pertandingan Liga Champions sejak 21 Oktober 2014. Messi sebelumnya selalu bermain 90 menit penuh ketika dipercaya tampil sebagai starter dalam 63 penampilan beruntun di Liga Champions. Messi diyakini bakal antar PSG raih trofi Liga Champions. Performa Lionel Messi di PSG hingga kini masih tampak. Peran Messi bersama Neymar dan Mbappe mampu membuat PSG meraih banyak kemenangan. Bahkan sahabat Messi Sergio Aguero yakin jika Messi bisa memberikan magis untuk PSG dalam menjuarai Liga Champions. Aguero sendiri yakin Messi kembali ke performa terbaiknya. Sergio Aguero bahkan meyakini jika Lionel Messi dapat mengantarkan Paris Saint-Germain meraih gelar juara Liga Champions musim 2022-2023. Apalagi saat ini di PSG Lionel Messi diperkuat oleh Neymar dan Kylian Mbappe. Lionel Messi memang sempat memanen kritik karena tidak kunjung nyetel di musim pertamanya di PSG pada musim 2021-2022. Dia sudah mencetak 3 gol dan juga 6 assist untuk PSG di Liga 1, kompetisi tertinggi di Liga Prancis. Dikutip dari Gol Internasional pada Selasa 6 September 2022, berdasarkan performa tersebut bukan tidak mungkin jika Lionel Messi dipercaya bisa mengantarkan PSG menjuarai Liga Champions musim 2022-2023. Tim yang dipimpin Leo akan selalu menjadi kandidat juara. Dia sepertinya sudah kembali ke performa terbaiknya. Leo memiliki mental pemenang yang dibutuhkan di tim manapun untuk mencapai segalanya, kata Sergio Aguero. Kami tahu semangat kompetitif Messi, apalagi sekarang dia bermain dengan Mbappe dan Neymar. PSG sekarang ini juga telah mendapat banyak pengalaman di Eropa.
imbuhnya. Pantas tolak Madrid, gaji fantastis Kylian Mbappe di PSG terungkap. Kylian Mbappe sudah membuat cerita di bursa transfer musim panas. Saat digadang bakal bergabung dengan Real Madrid, Mbappe ternyata memilih bertahan di PSG. Rupanya tudingan atas finansial atau gaji di balik pilihan Mbappe bukan hal yang bohong. Seperti dilansir Marca yang mengutip New York Times, Mbappe memang tidak mungkin menolak tawaran gaji super menggiurkan dari PSG. New York Times menulis Kylian Mbappe dibayar sekitar 250 juta dolar untuk 3 musim. Itu artinya dia digaji sekitar 83 juta dolar per musim atau 1,2 triliun rupiah per musim. Dan wow! Selain gaji fantastis, Mbappe juga menerima 125 juta dolar atau setara 1,86 triliun rupiah sebagai bonus untuk kontrak barunya. Ini bayaran bonus terbesar yang pernah diterima seorang pemain dalam sejarah sepak bola. Meski sudah beber gaji yang diterimanya, Mbappe kembali menegaskan uang bukan alasan dia bertahan di PSG. Ini juga ditegaskannya kembali saat wawancara dengan New York Times. Karena dimanapun saya pergi, saya akan mendapatkan uang. Saya tipikal pemain seperti itu dimanapun saya pergi, katanya. Mbappe pun membeberkan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang juga turun tangan dalam transfernya. Dia membujuk langsung Mbappe agar bertahan di PSG. Saya tidak pernah membayangkan bakal bicara soal kontrak saya dengan presiden. Ini sesuatu yang gila, benar-benar gila, kata Mbappe. Dia bilang kepada saya ingin kamu bertahan, saya tak mau pergi sekarang karena Anda begitu penting untuk negara. Neymar semakin dekat untuk mengejar Messi di papan peringkat assist bersejarah ini. Paris Saint-Germain mengalahkan Juventus 2-1 dalam laga perdana Liga Champions di Stadion Parc des Princes Rabu dini hari 7 September 2022. Pemain depan Paris Saint-Germain Neymar adalah pemain yang menonjol dalam kemenangan penyisihan grup Liga Champions UEFA atas Juventus. Neymar adalah playmaker kunci dalam kontes, mencatat assist untuk pergi bersama dengan 4 peluang mencetak gol yang diciptakan selama waktunya di lapangan. Assist Neymar selama pertandingan datang dengan umpan tajam yang dia berikan kepada Kylian Mbappe di tahap awal pertandingan. Ketika penyerang Prancis itu akhirnya mencetak gol volley untuk gol pertama PSG di musim Liga Champions yang baru. Secara keseluruhan, assist untuk pemain depan Brasil ini adalah yang ke-32 dalam karirnya di Liga Champions, yang mematahkan imbang dengan mantan gelandang Manchester United Ryan Giggs untuk kepemilikan tunggal tempat keempat untuk assist terbanyak dalam sejarah kompetisi. Lebih dari itu, dia sekarang tinggal 4 assist lagi untuk menyamakan kedudukan dengan Lionel Messi untuk assist terbanyak kedua yang pernah dicatat di Liga Champions. Neymar yakin terus meninggalkan warisan yang kokoh dalam bermain di Liga Champions.